Cerita ini terjadi setengah tahun setelah film pertamanya. Sepasang gebetan bernama Emily ngungkapin perasaannya sama teman sekelasnya bernama Jake. Ya, setelah hubungan tanpa status kedua orang ini udah jelas, Jake ngajak Emily mesra-mesraan di rumahnya. Tapi sebelum itu, Jake nyuruh, lebih tepatnya maksa Emily untuk nonton videotape. Jake pura-pura ke dapur, padahal dia sengaja menjebak Emily untuk menonton videotape terkutuk dari Samara, agar kutukannya Jake ini pindah ke Emily. Nah, Jack mendapat telepon dari temannya dan mengira rencananya ini berhasil. Tapi setelah melihat darah yang menggenang di sekitarnya dan Emily yang nutup mata di tengah pemutaran videonya, Jack nafibnya jadi apes. Masa akil lu? Encah wis takdirmu masalah, mas. Dan inilah The Ring 2. Pemeran utama di film sebelumnya, Rachel dan anaknya Aidan memulai kehidupan baru di kota Astoria. Seperti di kota sebelumnya, Rachel bekerja di bidang media cetak, lebih tepatnya menjadi editor untuk pegawai di sana yang bernama Max. Saat pulang kerja, Rachel mendengar berita dari radio kantor kalau kepolisian menemukan jasad Jake dan Emily yang shock berat. Selagi petugas dan kepolisian sibuk, Rachel diam-diam melihat jasad Jake. Sesuai dugaannya, Jake wassalam karena sosok hantu Samara. Dan saat Rachel hendak merapikan jasadnya lagi, ya, Samara muncul dan mengincar Rachel lagi. Rachel lanjut pergi ke kantor polisi untuk bicara pada Emily, tapi dia diusir sama petugas di sana. Lagi-lagi, Rachel mendapat kesempatan emas berbicara pada Emily sewaktu semuanya pada sibuk. Tapi sayangnya, Emily nggak memberi jawaban pasti dan Rachel pun diusir dari sana. Tak ada pilihan lain, Rachel nyelonong masuk ke rumah Jake untuk mencari video tape terkutuk itu. Dia menemukannya di video player milik Jake, lalu membawanya pergi dan membakarnya di tempat terbuka. Tapi sayangnya, arwah Samara di dalam video itu malah berpindah ke TV Rachel. Aidan yang kebetulan terbangun, mendapati video terkutuk itu keputar sendiri. Dan dari belakang TV, Aidan tiba-tiba ditarik oleh Samara ke dalam TV. Untung kejadian Aidan tadi cuma mimpi, tapi anehnya dia berbohong soal mimpi yang dia alami. Tapi ya sudahlah, Rachel mencoba menenangkan Aidan dan berjanji akan selalu ada di sisinya. Hari berjalan seperti biasa, mereka berdua pergi ke festival kecil setelah Aidan pulang sekolah. Rachel bertemu dengan tetangga sekitar dan Max di sana, sementara Aidan berkeliling sendirian. Semua nggak ada yang aneh, sampai suatu ketika mulai diganggu sama sosok Samara di toilet. Rachel akhirnya menemukan Aidan yang mematung sambil memotret cermin dirinya sendiri, dan itu terus-menerus ya. Badannya Aidan juga makin dingin, membuat Rachel khawatir dan segera membawa anaknya pulang ke rumah. Di perjalanan, Rachel sedikit memaksa Aidan untuk mengatakan apa yang terjadi, tapi Aidan masih nggak mau mengaku. Nah, di sini nih ada kejadian aneh, di mana rusa-rusa yang ada di sekitar hutan itu malah mengelilingi dan menyerang mereka berdua. Padahal Aidan ini udah bilang loh, untuk langsung tancap gas aja, jangan peduliin si rusa itu. Tapi Rachel masih nggak ngeh gitu sama keanehan anaknya. Yaudah deh, akibatnya mobilnya Rachel ini pada berantak, hancur lah. Oke, setelah sesampai di rumah, Rachel langsung mengukur suhu Aidan yang mencapai 93 Fahrenheit atau sekitar 34 Celcius. Itu udah nggak normal ya untuk manusia. Dia berusaha bagaimana caranya suhu Aidan ini bisa normal dengan membuat bantal yang terbuat dari air panas untuk membantu menghangatkan Aidan. Selagi sibuk di dapur, Aidan diganggu lagi sama Samara, membuat seisi rumah bergetar dan gas kompor menjadi bocor. Rachel segera pergi menyelamatkan Aidan, tapi dia menemukan sosok Samara yang menggaruk dinding kamar. Rachel segera membangunkan Aidan, tapi anaknya ini nggak ada di kasur dan malah berdiri di posisi Samara tadi. Dinding garukan Samara menimbulkan bekas terbakar dan menjalar hingga ke atap kamar. Merasa kondisi rumah udah nggak aman, Rachel langsung membawa Aidan pergi ke kantornya dan memberitahu tentang videotape terkutuk yang dia bakar tempo hari ke anaknya. Ya karena justru buk bakar iku loh bu, sing marai Samara malah bisa bebas dan sekarang malah masuk ke tubuhnya Aidan. Rachel meminta tolong pada Max untuk memperbolehkan Aidan ngungsi di rumahnya Max untuk sementara waktu. Lalu mereka mempersiapkan bak mandi panas untuk Aidan. Max diminta jagain Aidan, sementara Rachel pulang ke rumah untuk ngambil barang-barang. Nah, di sini nih Rachel baru tahu kalau anaknya ini lagi-lagi diganggu sama Samara saat membuka jebretan kamera milik Aidan. Pintu kamar mandi tertutup sendiri, lalu Max mendapati air dari kamar mandi mengalir hingga keluar pintu.
Rachel yang kebetulan datang mencoba memanggil Aiden, tapi nggak ada respon. Setelah didobrak paksa oleh Max, Rachel kaget melihat semua airnya itu melayang ke udara. Aiden lagi-lagi kesurupan dan berhasil sadar, membuat seluruh airnya berhenti mengambang. Bak seketika terisi penuh, namun Aiden berubah menjadi Samara. Rachel refleks menenggelamkan Samara, tapi sebenarnya itu adalah Aiden. Untungnya Max datang menyadarkan si Rachel ya. Max akhirnya membawa Aiden ke rumah sakit umum. Kondisinya yang udah di ujung tanduk membuat Aiden mendapatkan perawatan intensif. Max menenangkan dan mencoba membujuk Rachel untuk bercerita biar sedikit tenang. Tapi ya percuma mas, ini soal dunia spiritual, gak akan relate sama orang-orang normal seperti ente. Rachel mencoba berkomunikasi dengan Aiden yang masih tertidur. Saat mau ditinggal, Aiden memberikan penglihatan pada Rachel tentang masa lalu Samara. Rachel ingin menanyakan lebih banyak pada Aiden, tapi dokter dan psikiater yang mengurusi Aiden dan yang dulu pernah mengurusi Rachel juga, itu malah memisahkan Rachel dari Aiden karena riwayat kondisi mental mereka berdua. Jadi nih, mereka pada ngira Rachel ini takutnya mau membahayakan Aiden yang punya masalah mental. Ya pokoknya kedua sama punya masalah mental lah. Ya wes, berhubung nggak boleh ketemu sama anaknya, Rachel sekalian pergi mencari informasi tentang Samara yang lebih lengkap. Pertama Rachel rental mobil dulu, iyalah, biar bisa kemana-mana. Terus mencari informasi hak asuh Samara di kepolisian. Karena nggak dapat nama ibu kandungnya Samara, Rachel terpaksa kembali lagi ke rumah keluarga Morgan, siapa tahu dapat petunjuk. Nah, kebetulan rumahnya keluarga Morgan ini udah dihuni sama orang baru dan barang-barangnya dipindah ke basement. Sebagian besar Rachel menemukan barang-barang yang sesuai dengan penglihatan dari Aiden. Tapi yang paling penting nih, buku hariannya Samara ini jadi petunjuk penting. Bersamaan dengan itu, TV tanda keberadaan Samara di ruang inap Aiden menyala. Aiden terbangun dan mendadak udah sehat walafiat, padahal badannya masih dingin. Psikiater mencoba ngajak ngobrol Aiden untuk mengetahui kondisi mentalnya. Aiden terus-terusan minta pulang, tapi gak dibolehin sama si psikiater, karena kan masih dingin ya suhunya. Nah, tiba-tiba psikiater ini malah nyuntik dirinya sendiri. Wah, kalau ini udah nggak normal sih, karena Aiden ini sepertinya udah kesurupan sama Samara. Penyelidikan Rachel berlanjut ke panti anak, di mana ternyata dia mencari ibu kandung Samara bernama Evelyn. Menurut biarawati yang udah lama di situ, Evelyn ini ditemukan di jalanan dalam kondisi hamidun tanpa bapak. Katanya sih itu sebuah keajaiban ya. Singkat cerita, Samara lahir, tapi Evelyn mengalami baby blues yang membuatnya selalu mencoba menghabisi anaknya sendiri. Contohnya nih kayak Evelyn kepergok mau nenggelamin Samara di tengah malam. Rachel lanjut ke rumah sakit jiwa untuk menemui Evelyn. Kedatangannya udah diprediksi sama Evelyn itu sendiri. Tapi namanya juga udah kena mental, perkataannya Evelyn ini nggak begitu dimengerti sama Rachel. Tapi sini aku terjemahin. Intinya, arwah nggak bisa mimpi. Yang artinya satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Aiden adalah dengan tidur dan bermimpi. Karena di dunia mimpilah, Samara nggak bisa menjangkau mereka. Dan satu lagi, Rachel harus mendengarkan perkataan Aiden, apapun itu. Samara dengan wujud Aiden udah nyantui di rumah sambil nonton TV. Tak lama, Max berkunjung untuk memastikan kondisi Aiden baik-baik aja. Dia berniat fotoin Aiden, tapi Aiden malah menolak keras. Ya, Max gak nyerah gitu aja dong. Max diam-diam mau foto Aiden pakai timer. Tapi entah apa yang terjadi selanjutnya setelah Aiden tahu Max berbohong. Singkat cerita, Rachel pulang, tapi dia langsung merasa ada yang aneh karena mobil dan jaketnya Max ketinggalan. Apalagi Aiden yang mendadak memanggilnya ibu, padahal sebelum-sebelumnya dia nggak suka manggil ibu, emak, apalah itu. Rachel segera mengecek mobil dan mendapati Max sudah wassalam seperti korban-korbannya Samara. Dia segera masuk kamar dan menangisi calon ayangnya. Aduh. Tanpa sadar, Rachel tertidur dan bertemu jiwa Aiden yang asli di dunia mimpi. Aiden menyuruh ibunya untuk menenggelamkan tubuhnya ke bak mandi. Tentu saja Rachel nggak mau dan nggak tega menghabisi anaknya sendiri. Tapi itulah memang satu-satunya cara untuk mengusir Samara dari tubuhnya Aiden. Rachel mencoba bersikap biasa saja dan membujuk Aiden untuk tidur. Biar rencananya lebih mudah, Rachel ngasih obat tidur ke roti isi milik Aiden. Setelah dirasa Aiden udah tidur, Rachel membawanya ke bak mandi yang udah terisi air. Bujuk rayu Samara di tubuh Aiden gak mempan. Rachel tetap menenggelamkan Aiden ke bak mandi. Sesuai perkataan Aiden di dunia mimpi, Samara akhirnya keluar dari tubuh Aiden dan Aiden pun akhirnya kembali ke tubuhnya.
Tapi masalah masih belum selesai. TV di rumah masih menyala dan sosok Samara kembali menghantui mereka. Rachel nggak akan membiarkan Aidan diambil lagi. Jadinya dia menyerahkan diri untuk dibawa masuk ke dalam televisi. Tahu-tahu Rachel udah ada di dasar sumur yang belum tertutup rapat. Nah, ini nih penyebab kenapa Samara masih bisa pindah-pindah ke dimensi lain. Akhirnya Rachel pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari sumur sebelum Samara menangkapnya. Setelah berhasil keluar, dia langsung menutup sumur itu dan menjebak Samara di dalam untuk selamanya. Dan untuk kembali ke dunia nyata, Rachel terjun dari tebing seperti ibu angkatnya Samara dulu. Dan pada akhir cerita, keluarga kecil ini benar-benar hidup tenang tanpa teror Samara. Jadi itulah film The Ring 2. Ya, menurutku sih ini udah cukup bagus ya. Jangan ditambah-tambah lagi deh, nanti jadinya malah nggak bagus. Udah, cukup segitu aja. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.